Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini di hari pertama bulan Maret. Luar biasa. Januari kita lewati, Februari kita lewati, Maret kita masuki. Oleh karena itu, saya yakin di bulan yang sangat luar biasa ini, ya, bulan Maret kita akan selalu sukses, ya. Dan saya sangat berharap dan saya sangat yakin rekan trader semuanya akan memperoleh kesuksesan dalam dunia trading. Oke rekan trader, kita masuk lagi di analisa harian kita pada hari ini, dan seperti biasa kita akan mengulas pasar yang sedang terjadi pada saat ini. Ya, kita lihat dulu rekan trader, sabar. Ini saya lihat dulu di sini bagaimanakah pergerakan pasar pada saat ini rekan trader. Rekan trader, oke. Rekan trader, pergerakan pasar pada saat ini sangat luar biasa dan saya bisa bilang bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan news. Oleh karena itu sangat hati-hati. Kita lihat kemarin bagaimana pasar bergejolak. Gold yang digadang-gadangkan turun menjadi 1.804 menyentuh 1.004. Tidak tahu rekan trader, dia naik sampai 1.830-an kalau nggak salah, 32 ya. 32 kalau nggak salah. Di luar perkiraan. Tapi sebenarnya bukan di luar perkiraan rekan trader. Tapi itu sebenarnya dikarenakan sikap Europe Central Bank yang sedikit hawkish sehingga membuat pergerakan dari dolar Amerika semakin tertahan. Oleh karena itu tema kita pada saat ini adalah, rekan trader bisa lihat di sini bahwa tema yang saya angkat hari ini adalah Europe Central Bank hawkish, ya. Pergerakan dolar terbatas. Nah, ini dia. Saya mengangkat tema ini karena kalau rekan trader lihat di sini ya, di platform, rekan trader lihat di platform bagaimana kemarin pergerakan dari dolar Amerika ini benar-benar sedikit mengalami pelemahan rekan trader ya, sempat ya mengalami pelemahan yang sangat luar biasa, dan kita bisa lihat bahwa ini hari ini dia mengalami pelemahan ya. Ini adalah imbas dari bagaimana sikap ya yang ditujukan dari Europe Central Bank ya terhadap inflasi-inflasi yang terjadi pada Eropa. Dan ini pun juga ditunjang oleh data ya. Kita lihat dulu di data kalender ekonomi kita pada hari ini. Kalau rekan trader lihat di sini di kalender ekonomi sudah sangat jelas bahwa kalender ekonomi pada hari ini akan sangat terpengaruh karena data-data yang dikeluarkan sangat benar-benar mempengaruhi pergerakan pasar pada hari ini. Kalau saya mau bilang dalam minggu ini, hari ini adalah hari yang benar-benar mempengaruhi, karena kalau rekan trader lihat hari ini ya, nanti pada pukul 15:55 ya, indeks manajer pembelian manufaktur dari Jerman ini sangat mempengaruhi Euro. Perubahan tingkat pengangguran Jerman. Kenapa Jerman? Karena Jerman adalah negara yang paling tersukses ekonominya di Eropa. Oleh karena itu, ibaratnya Jerman ini pentolannya Eropa ya. Jadi pergerakan yang terjadi di Jerman mengakibatkan pergerakan juga terjadi di Eropa. Ya, oleh karena itu kenapa konsentrasi benar-benar di sini. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat ada nilai inflasi dari Jerman. Di sini sangat mempengaruhi pergerakan dari euro. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini rekan trader, ini bisa menjadi suatu was-was yang terjadi. Dan kalau rekan trader lihat di sini, pada saat ini memang euro dia mengalami penguatan ya. Dia mengalami penguatan, tapi sekali lagi penguatannya dahsyat banget. Udah lewat dari rentang harian yang saya buat tadi pagi malah. Udah lewat sekali nih ya. Tapi rekan trader harap diperhatikan dengan seksama bahwa tidak tertutup kemungkinan nanti setelah news yang dikeluarkan, euro ini udah barang tentu mempunyai peluang dia lebih meningkat lagi naiknya ya. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga kita bisa lihat di sini bahwa euro ini masih punya kemampuan untuk lebih tinggi lagi menuju sampai diumumkannya news ya. Masih bisa lebih tinggi lagi. Masih bisa lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat rekan trader,
pengaruh dari hawkish yang dikeluarkan, otomatis kalau hawkish yang dikeluarkan ya sudah barang tentu akan kenaikan tingkat suku bunga ya. Dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga artinya kekuatan dari euro ini akan semakin memiliki kekuatan yang dahsyat di sini. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan nanti kalau memang inflasinya sesuai dengan prediksi, ya, tidak tertutup kemungkinan bahwa euro ini masih bisa naik lagi, ya. Kalau sekarang dia berada di posisi 1.06104, tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa naik ya mungkin bisa sampai di 1.06254 atau paling tertinggi di 1.06335. Bisa rekan trader, bisa ya. Dia bisa sampai di level yang paling tertinggi di sekitaran 1.06335. Oleh karena itu kembali lagi ya, kalau memang itu tertinggi artinya dia paling tertinggi sekali itu ya. Setelah kemarin ya tanggal 28 sempat menyentuh level 1.064, dia sedikit mengalami penurunan, dia akan mencoba naik lagi. Apakah dia bisa menembus sampai di 1.06442 minimal di 6335? Nah, kita akan lihat ke depan, tapi secara garis besar pun juga masih punya peluang sampai di level situ rekan trader. Walaupun level yang paling bisa diandalkan itu di 1.06240 ya, ini masih bisa diandalkan. Oleh karena itu rekan trader, dari sini kita bisa lihat semuanya bahwa ya data-data yang terkait ya, data yang akan dikeluarkan benar-benar dia akan mempengaruhi pergerakan pasar ya. Kita bisa lihat juga bahwa inflasi zona Eropa diperkirakan 0% ya. Selain itu juga data inflasi dari Prancis dan Spanyol yang sangat kuat ya. Inilah yang bisa membuat ibaratnya gini, kenapa hawkish terjadi ya. Pertanyaan yang paling besar, kenapa hawkish terjadi? Nah, kita bisa lihat hawkish ini terjadi sudah barang tentu karena kenaikan tingkat suku bunga. Bukan kenaikan tingkat suku bunga, hawkish terjadi ini karena ya, orang bilang inflasi yang terjadi di negara-negara tersebut, Eropa ya, contohnya ya. Akibat inflasi yang mau tidak mau Bank Sentral Eropa akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, dengan menaikkan tingkat suku bunga artinya kemungkinan besar mata uang negara tersebut akan naik. Nah, oleh karena itu kan saya bilang, di saat dolarnya hawkish, otomatis kan dia menekan euro nih, artinya kan dia akan naik. Dia akan saat dolar naik, otomatis kan dia berubah, dia memberikan tekanan buat pasangan-pasangan mata uang lainnya atau aset-aset yang lainnya. Nah, sekarang berbalik arah. Hawkish akan terjadi di mata uang Eropa karena ya inflasi yang sangat besar di negara-negara Eropa, akhirnya dinaikkanlah ya tingkat suku bunga. Nah, akibatnya kenaikan dari mata uang Eropa. Nah, sehingga dia memberikan perimbangan dengan dolar Amerika. Oleh karena itu kenapa dolar Amerika naiknya tidak terlalu kuat dan memiliki kecenderungan hari ini lebih banyak mengalami pelemahan. Ya karena memang status tersebut rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, tetap lagi saya bilang bahwa pantau fundamental yang terjadi pada hari ini di waktu-waktu yang telah saya sebutkan itu, karena di situ kuncinya, dan rekan trader bisa sesuaikan dengan indikator teknikal supaya bisa mengambil posisi sesuai dengan apa yang akan terjadi. Itu yang paling penting ya. Fundamental memberikan informasi yang terkait dan teknikal membantu kita untuk mengambil posisi dalam trading yang akan kita lakukan. Oke rekan trader, demikianlah judul kita pada hari ini. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal, dan seperti biasa analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas bahwa indeks dolar Amerika pada saat ini pergerakannya sangat luar biasa, dan kita bisa lihat di sini bahwa kenaikan indeks dolar Amerika hari ini memiliki tendensi lebih banyak bearish. Dia udah lewat dari apa yang telah saya buat. Padahal cuma baru berapa menit aja ya, satu jam yang lalu saya buat ya. Dia udah turun benar-benar bearishnya sangat luar biasa, dan kita bisa lihat di sini bahwa peluang besar dia akan mencoba sampai di daerah sini ya. Oke, dia akan coba sampai daerah sini. Saya ganti dulu ininya, ganti dulu warnanya. Oke, nah ini dia. Nah, dia akan coba turun sampai di 104.621. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun lebih
dahsyat lagi ya. Ini dia udah mau tembus ya. Dia bisa turun lebih dahsyat lagi minimal di daerah sini rekan trader. 104.573. Oleh karena itu saya masih bisa bilang memberikan sedikit masukan bahwa arah pergerakannya di seputaran 104.530 dan apabila terjadi kenaikan dia akan mencoba naik paling maksimal di 104.901. Nah, ini dia. Kita gambar dulu. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia. Saya berasumsi bahwa dia akan turun sampai 104.573 ya. Nah, tapi kalau memang masih ada penurunan lagi ya, yang paling terjauh di sekitaran sini ya, 104.459 itu yang paling terjauh. Yaitu kalau benar-benar penurunan kuat banget ya. Tapi saya berprinsip bahwa dia sampai di 104.573. Oke, rekan trader, sekarang kita coba masuk di Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar, rekan trader semuanya? Untuk Euro Uncle Sam Dollar, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa tendensi harian dari Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini memiliki tendensi sangat kuat bullish. Dan kalau kita lihat di sini, wah udah naik levelnya, udah naik tinggi banget ini, ya. Kalau saya lihat arah pergerakannya di sini, dia sudah naik sampai melewati level di sini ya. Nah, dia udah melewati level di sini, ya dia udah sampai di 100.06176. Artinya dia masih punya peluang. Kalau kita lihat secara teknikal ini masih punya peluang rekan trader naik. Saya bisa bilang bahwa peluang dia naik itu masih bisa sampai di level sini rekan trader. Nah, 1.06245 dia akan mencoba naik di situ. Kalau dia masih naik lagi, peluang yang paling tertinggi itu menurut saya sampai di daerah sini. Ya, 1.06338. Oleh karena itu, saya berprinsip bahwa dia akan naik sampai di sana dan apabila terjadi pelemahan, dia akan coba turun sampai di level 1.05833. Oleh karena itu rekan trader, untuk Euro USD saya mengambil posisinya itu di sekitaran sini. Nah, ini ya. Ini ya saya pikir dia masih bisa naik sampai di 1.06245. Dan apabila kenaikan dia masih lebih tinggi lagi karena kalau kita lihat sini dia belum sampai di puncaknya ya. Di 70 di RSI belum sampai puncaknya ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa apabila dia masih naik lagi artinya dia akan mencoba sampai level paling terjauh di 1.06338. Itu jauh sekali. Itu sangat jauh sekali. Tapi tidak tertutup kemungkinan. Yang pasti saya yakin bahwa dia akan mencoba naik dulu di 1.06245. Oke, rekan trader semuanya. Sekarang kita coba masuk di Pound Sterling Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pola pergerakan dari Pound Sterling rekan trader? Untuk pound sterling rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan pound sterling hari ini memang benar-benar bullish ya, dia udah melewati rentang harian yang saya buat. Dan kalau saya lihat di sini pola pergerakannya masih tetap sama, dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi itu di seputaran 1.20753. Menurut saya masih bisa naik dia ini. Dia masih bisa naik nih. Dan saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai di daerah situ. Dan puncak paling tertinggi menurut saya di sini ya, di sini nih. 1.20992, tapi dia akan mencoba naik sampai di 1.20753. Dan apabila terjadi pelemahan, dia akan mencoba turun sampai di posisi 1.20240. Oleh karena itu, disinilah pola pergerakannya rekan trader. Nah, disinilah pola pergerakannya ya. Nah, oke, ini saya mencoba ya. Nah, dari 1.20240 sampai 1.20753 ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di level paling tertinggi di 1.20992. Oke rekan trader, sekarang kita coba masuk di gold. Pergerakan gold pada hari ini rekan trader sangat luar biasa. Dia masih melanjutkan kenaikan yang sangat luar biasa ya. Oh, lanjut naik terus. Dan dia sekarang sudah menyentuh di 1835. Sempat menyentuh 1830 berapa ini? 36. Dia sekarang turun dan kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa gold sangat luar biasa. Siapa yang tidak menyangka ya? Saya sendiri pun juga memprediksikan di 1800 ya. Tapi rupanya dia naik ya, luar biasa. Dan apakah dia akan mengalami penurunan yang sangat dahsyat rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader ya.
kita akan lihat bersama-sama bagaimana penurunan yang terjadi saat ini. Ya, kita akan lihat bersama-sama penurunan yang terjadi saat ini, dan saya bisa bilang bahwa sekarang ini tendensi gold ini, kalau saya lihat ya, sabar kita lihat dulu. Sorry, ini saya hapus dulu ini, sabarkan trader, saya hapus dulu. Oke, nah ini, nah oke. Rekan trader, saya bisa bilang bahwa gold ini masih bisa naik lagi. Kalau kita lihat tendensi di sini ya, secara garis besar dia ini sudah mulai mengalami penurunan ya. Tapi saya bilang bahwa kalau masih ada kenaikan lagi, kenaikan dia yang paling tertinggi menurut saya di seputaran sini. Nah, itu dia. Dia akan mencoba sampai di 1837. Dia akan mencoba sampai di 1837 rekan trader semuanya. Dia akan mencoba ya. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat seberapa jauh pergerakan dia. Dan apabila terjadi pelemahan, menurut analisa saya dia akan mencoba turun sampai di level terendah di 1826. Nah, ini dia. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat ini gold ini nih asik banget untuk kita lihat. Oleh karena itu rekan trader, saya masih tetap bilang bahwa pergerakan gold hari ini masih sangat kuat. Kemungkinannya dari 1837.03 dan itu paling tertinggi sampai 1826.30 ya. Tapi secara garis besar memang tendensinya bullish, tapi kita logika aja dia udah masuk di level paling tertinggi daerah sini ya. Jadi mau tidak mau sudah saatnya dia akan mengalami pelemahan ya. Oke rekan trader, sekarang kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, kita akan lihat di sini bahwa pola pergerakan dari USD Yen Jepang adalah sebagai berikut rekan trader. USD Yen Jepang memiliki tendensi yang sangat luar biasa, hari ini lebih banyak bullish, dan kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan dia rekan trader ya. Untuk pergerakan dia, saya pikir bahwa sekarang memang dia akan mencoba turun dulu, dan saya berestimasi bahwa dia akan turun sampai yang paling terendah itu di seputaran 136.007, dan setelah itu apabila terjadi kenaikan, saya memprediksikan dia naik itu sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh banget rekan trader. Dia akan naik sampai di posisi yang paling tertinggi itu di sekitaran sini ya. Di sinilah di nilai teratas di 136.439. Oleh karena itu pola pergerakan dari USD Yen Jepang menurut analisa saya di antara 136.007 sampai 136.493. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.